Candi Prambanan merupakan salah satu warisan budaya dan objek wisata religi umat Hindu yang diakui oleh dunia. Candi Prambanan merupakan simbol yang merepresentasikan nilai-nilai keberagaman di Indonesia. Salah satu nilai luhur yang melekat pada diri bangsa Indonesia adalah nilai toleransi. Sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika, praktik toleransi menggambarkan masyarakat yang saling bersatu, saling menghargai dan menghormati perbedaan masing-masing. Selama lebih dari 12 abad, kompleks Candi Prambanan terus memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar, pemerintah setempat, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Candi ini bukan hanya sekedar tumpukan batu mati, tetapi juga sebagai destinasi wisata budaya yang menggerakkan roda perekonomian dan memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi. Global Gotong Royong Tetrapreneur atau disingkat G2RT merupakan suatu gerakan yang diinisiasi dengan membawa kearifan lokal Indonesia, yakni budaya gotong royong yang telah melekat pada kepribadian bangsa. Konsep G2RT Tetrapreneur pertama kali diperkenalkan oleh Ibu Rika Fatimah PLST MSc PhD, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, melalui diskusi panjang dengan tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian secara serius diusung oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sasaran G2RT adalah pedesaan yang notabene-nya merupakan salah satu wilayah yang memiliki keunggulan bersaing yang terintegrasi baik melalui pemerintah, akademisi, pemerintah desa maupun lembaga-lembaga yang berada di dalam desa hingga masyarakat luas. G2RT mencerminkan integrasi dan komprehensifnya kekayaan nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap gotong royong, mentalitas tanpa pamrih, prioritas terhadap kepentingan umum, keberanian untuk kebenaran, persatuan dalam keberagaman, kolaborasi dalam pengambilan keputusan, saling peduli dan mengasihi, serta nilai-nilai lain yang berharga. G2RT memiliki model tetrapreneur yaitu chainpreneur, marketpreneur, qualitypreneur, dan brandpreneur. Konsep G2RT ini juga sejalan dengan konsep yang diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu dari 4 khalifah pertama dalam Islam. Beliau dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat berpengaruh sehingga dianugerahi gelar Al-Faruq karena kebijaksanaannya dalam membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang adil, tegas, dan berani. Pada masa pemerintahannya sejak tahun 634 Masehi, Islam mengalami ekspansi besar-besaran ke wilayah Romawi Timur, Persia, Mesir, dan lainnya. Kebijakan administratif dan sosialnya memperkuat pondasi awal negara Islam. Dalam masa pemerintahannya, Umar bin Khattab menerapkan prinsip toleransi. Toleransi di sini bukan berarti mencampur adukkan keyakinan antar umat beragama, melainkan toleransi adalah sikap atau perilaku menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok, baik dalam hal agama, budaya, pandangan politik, maupun latar belakang sosial. Marketpreneur berfokus pada inovasi produk dalam pasar non-kompetisi. Hal ini sejalan dengan apa yang diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menunjukkan praktik toleransi dengan menghargai kepercayaan penduduk Yerusalem dan tidak memaksa mereka memeluk Islam. Hal ini mencerminkan pentingnya toleransi antar umat beragama, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hal ini mirip dengan yang terlihat di Candi Prambanan, yang meskipun Candi Prambanan merupakan objek wisata religi umat Hindu, namun tetap terbuka untuk semua umat beragama. Terdapat praktik toleransi yang relevan dengan konsep G2RT dalam menjaga, mendukung, dan menghargai rumah ibadah agama lain untuk menciptakan kenyamanan dan rasa saling memiliki. Untuk toleransi kita selama peribadatan itu akses masuk naik candi itu kita tutup. Dibatasi untuk sementara. Dibatasi, betul. Itu biasanya 1-2 jam. 1-2 jam ketika terjadi prosesi ibadah itu kita tutup. In here you can see there are many people coming here from different nation, different culture, and different religions also. Yeah. So what do you think about the concept of unity in diversity? Sorry? Unity. Tolerance and unity in diversity. The diversity in this society. Between your religion and your society. Are you going to pass that on to me? I think it's great. I'm so confused about the question. Saya juga bisa melihat perayaan Hindu di sana ada
ada itu tempat-tempat sendiri. Habis itu Zona satu ya, Bu, ya? Nah, iya, itu ada di lapangan dan Hindu pada sembahyangan Mbak, itu saya lihat sendiri itu. Dan toleransinya bagus sekali menurut saya. Kita dalam beragama gini bagus sekali Mbak di sini. Saling menghargai, saling menghormati, menghormati. Toleransinya besar sekali Mbak di sini. Toleransi, ya, masuk toleransi karena kita kan sebagai wisatawan, kita kan tidak buat ini kan kita semua melihat, kita cuma melihat, bukan kita percaya, tapi kita hanya melihat sejarah dan mengikutinya saja. Chainpreneur. Chainpreneur adalah tetra pertama dari model G2RT yang menitik beratkan pada pemberdayaan hulu ke hilir produk. Praktik chainpreneur pada masa Umar bin Khattab terlihat dari keberadaan Baitul Mal yang membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah hanya kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Praktik ini relevan dengan model G2RT Tetra 1 Chainpreneur, yakni pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mirip dengan yang terdapat pada Candi Prambanan, yakni manajemen memberdayakan masyarakat sekitar dengan merekrut mereka sebagai karyawan, melakukan pelatihan khusus bagi karyawan dan UMKM, serta membantu memberdayakan produk-produk khas UMKM sekitar. Pelatihan terkait satu, itu masalah HSCC, pemadaman kebakaran. Karena kios, terutama kios makan, nanti jangan sampai terbakar, kan semua terbakar. Gak pernah kejadian di tahun 2009. Itu habis semua kan. Pemadam itu. Terus kemarin yang kedua itu masalah pemadamkan. Yang kedua itu adalah penanggulangan P3. Kecelakaan pertama kemarin di museum belum lama. Lalu yang terakhir itu terkait ini masalah salesnya, bagaimana mempromosikan, bagaimana ini seperti itu. Berarti emang pendampingan di sini Masya Allah sangat bagus sekali ya, Bu. Bagus sekali. Ini dari tahun 96 Mbak, 16 Januari 96 saya udah masuk di Candi Prambanan. Yang pertama saya masuk di penitipan barang itu yang 2 kali. Yang pertama itu di penjualan tanaman hias Mbak. Itu di tanaman hias saya berpindah di penitipan barang. Iya, saya di parkir, di loket parkir. Habis di loket parkir saya hijrah di akuntansi Mbak. Wih, wah akuntansi Bu? Iya, di koperasi. Saya juga, padahal Mbak, iya Mbak, maaf saya itu cuma lulusan SMP, alhamdulillah, tapi saya bisa Mbak, bisa bekerja Mbak, menangani dengan bagus. Akuntansi koperasi saya menangani Mbak, dari pembukuan saya menangani Mbak itu. Padahal saya sendiri, maaf ya Mbak, cuma lulusan SMP. Trigger gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa Mbak. Masya Allah, Ya, Bu. tapi saya bisa Mbak, alhamdulillah saya menangani itu semua. Soalnya, ayo disuruh bikin ini pembukuan, ada yang dampingi, alhamdulillah saya bisa. Qualitypreneur. Qualitypreneur adalah model Tetra G2RT yang berfokus dalam meningkatkan kualitas produk secara profesional sehingga produk dapat bersaing dalam pasar kompetisi. Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab menetapkan standarisasi ukuran dan timbangan yang adil, serta digunakan dan diaplikasikan dalam pengawasan pasar oleh Sohib Al-Suq. Selain itu, pada masa Umar bin Khattab, Baitul Mal juga dikelola secara profesional yang dilengkapi dengan pegawai dan administrasi yang rapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya, celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.
Praktik ini juga terlihat di Candi Prambanan, di mana lingkungan dijaga dengan baik dan tertata dengan rapih serta memiliki pelayanan dari pegawai yang ramah. UMKM di Candi Prambanan juga memiliki harga produk yang transparan dan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga terdapat prinsip kesetaraan antara satu dan yang lainnya. Itu kalau standarisasi silakan mereka berjualan, itu kita nggak menentukan produk apa yang harus dijual. Tetapi kalau kita bagi kios tadi ya, kalau kios makan ya emang khusus kios makan, kios souvenir harus khusus souvenir. Tapi untuk produknya, untuk harga, untuk pengelolaan terserah mereka. Diberi kebebasan ya? Iya, kita adalah cuma menjaga keamanan sama menjaga keterlibatan. Itu mau nanya Ibu, kalau misalnya dari pihak Prambanannya sendiri terhadap pedagang bagaimana Ibu? Yang penting kan ada tata tertib Mbak. Ini kan setiap bulan ada Pengecekan. Iya, pengecekan kebersihan. Itu bayarnya per bulan. Kan di sini sewa, cuma saya hak pakai. Yang hak beli kan PT. Iya. Boleh. Satu bulan kan bayarnya 40 per bulan. Brandpreneur. Brandpreneur adalah penguatan dan keberpihakan kebijakan untuk produk sebagai ikonik global. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau menetapkan kebijakan ikonik terkait Sohib al-Suq, yakni pengawas pasar, untuk memastikan bahwa pedagang tidak menipu pelanggan. Kebijakan ini belum pernah diterapkan sebelumnya, yang bertujuan untuk menjaga kegiatan perdagangan dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Kaitannya dengan G2RT, yakni penetapan kebijakan yang ikonik dalam menjaga eksistensi wisata religi agar tetap menjadi wisata yang diminati. Candi Prambanan memiliki nilai budaya, sejarah, dan keunikan tersendiri karena diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Bukan hanya itu, candi ini memiliki arsitektur yang megah, lokasi yang mudah diakses, serta harga tiket yang terjangkau. Untuk peluang ya, peluang alhamdulillah kemarin dari keputusan 4 menteri itu sudah menetapkan di tahun 2023, insya Allah di bulan Februari Februari atau Maret, itu sudah ditetapkan bahwa Candi Prambanan itu sekarang bisa digunakan untuk ibadah. Kalau dulu kan sebagai dead monument. Oh, cuma buat wisata doang ya Bapak ya? Betul, dead monument. Jadi tidak diberi untuk ibadah. Kalau dulu itu memang kalau di sebelah barat, sebelah selatannya museum itu ada Sanggar Pamujan. Karena dulu masih ditetapkan sebagai dead monument, itu maka dibuatkan untuk umat Hindu yang ingin beribadah itu dibuatkan Sanggar Pamujan ya di sebelah timurnya. Nanti kalau mbaknya nanti jalan ke selatan mau ke pintu keluar itu nanti ada bangunan kecil untuk peribadatan, itu namanya Sanggar Pamujan. Itu memang digunakan khusus untuk umat Hindu untuk beribadah itu dulu. Nah kemarin setelah di tahun 2023 itu 4 menteri itu sudah menetapkan bahwa Candi Prambanan itu sudah ditetapkan sebagai tempat ibadah. Candi Prambanan dengan segala keunikannya memberikan wawasan bagi kita bahwa walaupun Candi Prambanan merupakan objek wisata umat Hindu, namun dalam praktiknya juga mengadopsi nilai-nilai manajemen syariah, khususnya dalam praktik kekhalifahan Umar bin Khattab. Di antara prinsip utama manajemen syariah yakni berupa pengimplementasian konsep tauhid di mana setiap pelaku usaha yakin bahwa Allah telah mengatur rezeki setiap umat manusia. Apa yang telah tertakar tidak akan tertukar. Selain itu, prinsip keadilan dan kesetaraan, ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan, dan transparansi juga senantiasa terrealisasi dalam usaha yang dijalankan oleh pihak manajemen Candi Prambanan. Hal ini dapat direfleksikan dari keberadaan Candi Prambanan yang menjadi oase kehidupan bagi masyarakat sekitar, serta penetapan harga yang sesuai standar dan transparan. Konsep ini juga selaras dengan konsep G2RT, baik dari segi chainpreneur, marketpreneur, qualitypreneur, dan brandpreneur yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap gotong royong, mentalitas tanpa pamrih, prioritas terhadap kepentingan umum, keberanian untuk kebenaran, persatuan dalam keberagaman, kolaborasi dalam pengambilan keputusan, saling peduli dan mengasihi, serta nilai-nilai lain yang berharga.
Saya akan nyanyikan Jembatan Merah. Boleh. Ya, sebenarnya saya dengarkan ya. Siap, direkam nih Bu. Jembatan merah, sungguh gagah, berpagar gedung indah. Yang diketahui tentang Prambanan apa? Gini Pak, yang pertama sebenarnya apa alasan Bapak?